Welcome back. I am Chimi. And I'm Aisyah. And you are listening to Heads and Minds. Alhamdulillah kita ada episode 2 guys. Alhamdulillah, alamin, we're back. And welcome to our second episode. If you're here for the first time, hi. We just graduated 3 months ago. Dan karena kita masih dokter umum, kita cuma mau sharing pengalaman-pengalaman kita selama kuliah di FKUI. Oke. Nah kemarin kita udah bahas cara masuk, jalur masuk dan gimana kita sendiri masuk ke FKUI. Yeah. Nextnya hari ini kita mau bahas gimana kita bisa sedikit little tips how to survive FKUI. Especially with peer groups. Menurut kita peer groups itu penting banget ya. Apalagi waktu kita zaman-zamannya COVID. Hashtag belajar di rumah, hashtag WFH. Kita itu harus banget belajar via Zoom. Betul. Hampir kayak tiap malam. Betul. Nah, tapi kita itu angkatan 2018 masuknya. Jadi kita itu di tahun kedua udah COVID. Betul. Jadi kita year 2 sama tahun tingkat ketiga itu semuanya full WFH online. Yang tadinya cuma libur 2 minggu, tiba-tiba jadi 2 tahun. Kayak ini semua orang ya, happens to everyone. Tapi awalnya kita bahagia banget kayak oh my god kita libur 2 minggu. Tiba-tiba sampai udah capek banget kayak pengen masuk dan belajar. Karena kan di FK sendiri kalau misalnya kita nggak hands on belajar, apalagi udah tingkat 3 itu banyak belajaran praktikal gitu. Kalau misalnya kita nggak datang gimana? Bahkan ada ujian-ujian yang harusnya kita offline. Harusnya kita itu dengan ada manusia. Harusnya lebih tinggi tensionnya. Jadi online klik. Jadinya hehehe. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus sampai detik ini. Betul. Nah, yang namanya peer group itu juga penting banget karena kita hampir tiap malam itu belajar sama teman kita di Zoom, di Microsoft Teams, di Skype, apapun aplikasinya, kita selalu belajar sama teman hampir tiap malam. Kalau nggak belajar, kan nonton bareng. Dulu ada scanner TV nonton bareng-bareng. Walaupun I don't know if it's legal or not. I think it's legal. Ya, sekarang udah gak ada ya kan? Ya, kita nonton atau nggak belajar sama teman kita. Soalnya jadi peer group itu adalah basically just a group of friends, tapi biasanya untuk belajar lah gitu. Jadi kita kayak di episode kemarin aku bilang kalau misalnya kita itu di FK, you actually need somebody to help you grasp as many information as possible. Jadi dengan teman-teman kamu yang belajar ini, kamu lebih punya wawasan lebih banyak gitu. Nah, cuman karena COVID biasanya kita belajar bareng kan ketemu nih di kosnya siapa atau di rumahnya siapa atau di restoran, di kafe. This time around kita harus di rumah. Betul. Kan harus di rumah. Ya udah kita move to Zoom dan di Zoom itu ya kita misalnya berberapa dengan teman-teman kalian kita belajar. Walaupun disambi-sambi dengan ketidakbelajaran itu ya, mungkin 60% main, 40% belajar, tapi itulah yang bikin masuk ke otak gitu. Betul. Nah, waktu kita belajar di Zoom ini kayak it was kind of difficult ya in the beginning karena you didn't know the vibe. Kayak you don't know how gitu loh, kayak belajar online yang kayak Zoom tuh gimana. Bahkan aplikasi Zoom aja aku baru tahu. Emang baru ada gak sih kayaknya? Baru ada waktu COVID. Dan bener. Semua tuh butuh adjusting banget. Dari kitanya, dari dokter pengajarnya, dari semua teman-teman kita tuh butuh adjusting banget. Apalagi kalau zamannya kayak ups ternyata belum di mute. Itu tipikal. Siapapun tuh pasti ada momen-momen kayak lupa ke mute. Ternyata masih nyala mikrofonnya. Betul. Kalau sekarang udah ngerti kan. Apalagi dulu yang kasihan emang dosen-dosennya sih kayak they have to figure out a way to work out Zoom. At the same time mereka juga struggle of course di rumah sakit dengan harus bisa handle COVID patients. We owe them a lot, we pay a lot of respect for them. Tapi mohon maaf kita saat itu masih mahasiswa, jadi kita agak hahaha. Dan karena itu online, jadi waktu itu sistem ujian kita sempat terganggu ya kayak. Nah karena kita harusnya ujian itu every couple of weeks, tapi kan dengan adanya COVID dengan dokternya sibuk dan juga harus figuring out gimana sih biar kita tuh ujian online itu nggak nyontek dan misalnya they're trying to like supaya kita nggak nyontek atau gimana karena kan kalau di rumah ya bisa anything itu sebenarnya bisa ya. Jadi akhirnya harus double Zoom segala macam. Di awal-awal ujian pas COVID itu bahkan kita ujian 2 blok modul itu bareng harus
at one time, which is itu susah banget ya. Right. Tapi we survive that. There are several things yang mungkin selama COVID ini kita semua rasakan. Tapi kita mau throwback. Tunggu throwback dulu. Coba kita mainkan dulu. Apakah pernyataan ini kita rasakan? Kita rasakan selama COVID ini. Oke. Kalian ikut kelas Zoom sambil rebahan, tapi tetap aktif kayak jawab, ya dok, apa gitu. Pernah gak dok? Pasti ya. Kayaknya kalau enggak itu bohong ya. Ya nggak sih? Aku sebagai people pleaser, I will say aku pasti selalu unmute Cim, sumpah. Kalau orang lain enggak, kadang kan orang lain suka males ya. Harus diakuin, Aisyah tuh akan selalu yang kayak di kelas, ya dok, mohon maaf. Di saat Aisyah ya dok, saya lagi baking. Lagi bikin brownies, lagi bikin kue. Walaupun saya juga ya doknya sambil ya dok gitu kan. Karena kalau enggak, kasihan ya guys sebenarnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kasihan banget. Cuman kan kita males ya, kayak di rumah ya udah mulai sambil tiduran. Nah, in my defense, aku tuh kayak gitu karena adanya recording Zoom. Recording Zoom itu menyelamatkan banyak hal banget. Jadi kita bisa, yaudahlah nanti aja dengerin recordingnya. Karena aku siang-siang ya masak nih. Oh gitu. Masak dulu. Nah aku soal tipe yang nggak nonton recording Zoom. Karena aku males, pasti aku nggak bakal dengerin. Jadi aku bakal trying to engage di kelas. Tapi ya pasti sambil tiduran juga. Kadang sambil tetap scrolling. And then I'm back. And then I'm scrolling and then I'm back. Nah, kita suka bersyukur sama orang-orang seperti Aisyah yang sangat aktif di kelas, yang kalau bilang, ya dok di saat kita dengerin recording Zoom, kesempatannya 2 kali. Walaupun sebenarnya aku iya sih 2 kali sih, kalau nggak lama banget sumpah. Ya kan? Tapi aku juga sebenarnya aku ya dok, tapi kayak aku nggak ngerti juga gitu sebenarnya. Jadi aku nanti tunggu teman aku ajarin lagi kalau di Zoom sama teman-teman. Respect lah dengan dokter itu, ya kan? Betul. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu kita berdua, iya. Oke, pertanyaan kedua. Berapa kali lo bilang, maaf dok, sinyal saya jelek. Udah lagi panik, belum baca materinya sama sekali tuh. Oh my god, that's me. Berapa kali ya? Kayak setiap Zoom. Itu tipikal jawaban semua orang kalau di Zoom dan nggak tahu pertanyaannya apa. Nggak tahu jawabannya apa. Karena dokter-dokter ini awal-awal mulai Zoom kan masih nggak ngerti. technical difficulties. Tapi selama berjalannya waktu, mereka tahu. Udah tahu nih. Ini tip and trick mahasiswa kalau misalnya nggak tahu pertanyaan. Dan mereka kadang kalau lagi kelas suka langsung kayak point out kayak, Aisyah, ini apa jawabannya? Karena saking suka banyak yang diem kan. Kalau misalnya cuma ada yang tahu tapi nggak ada yang jawab, kasihan. Tapi habis itu sekarang benar-benar ditunjuk namanya. Jadi kadang tuh orang ada yang rename nggak namanya. Sampai akhirnya kayak wajib semua namanya yang jelas gitu. Saking kayak everyone is trying to avoid being called out. Karena kan kita sleeping on the other side of the bed. Kita pernah kayak misalnya Aisyah sound, Aisyah laptop, Aisyah aku nggak pernah sih. Tapi aku lihat ada orang, itu tuh sebenarnya buat ini. Tips and trick mahasiswa yang mencoba mengakali dosen-dosennya tapi akan gagal juga ujung-ujungnya. Tapi aku pernah sih bener-bener dipanggil, so aku gak tahu jawabannya. Jadi aku kayak diem dulu kayak terus baru kayak, maaf dok tadi sinyalnya jelek. Itu. Tapi kadang tuh kalau kayak gitu, tiba-tiba ada teman kita yang membantu. Bantuin. Itu loh. Terima kasih untuk teman-teman kita yang fokus, PC Zoom yang kan. PC Zoom dan membantu menjawab pertanyaan saat kita nggak mencoba buat alasan. Iya betul. Antara sinyalnya jelek atau IndiHome nih bu, IndiHome. Tiba-tiba muncul, jawabannya alhamdulillah, terselamatkan. Ya. Jadi untuk jawaban nomor 2 adalah Berapa kali? Berkali-kali. Okay. Maaf ya dok semuanya. Insya Allah jadi dokter amanah. Oke, kelas Zoom yang paling absurd yang pernah lo ikutin di FK, boleh diceritain dong? Kelas terabsurd adalah aku pernah ada diskusi yang harusnya kan kita diskusi bersama-sama ya. Kita saat itu bingung di awal minggu pertama nggak tahu pakai gimana caranya. COVID ya? Awal COVID kita diskusi dengan cara voice note dikirim ke grup WA. Aku WhatsApp text. Aku nggak tahu tuh gimana saya diskusi. Nah kalau kelas Zoom yang paling absurd, aku nggak begitu inget specifically, mungkin nanti kalau misalnya kita inget ya. Cuman emang itu awal Zoom karena dokternya belum tahu ada Zoom juga, kita by WA harus diskusi grup kecil. And it was before the ChatGPT era. Before ChatGPT. No ChatGPT, benar-benar semua dari kita sendiri. Betul. Kita bikin skrip kayak kan harusnya diskusi ya. Jadi diskusinya basically scripted biar kita semua selesai lebih cepat, biar semua bisa istirahat. Jadi sebenarnya bukan kelasnya absurd, tapi kita yang absurd. Ada yang lagi idenya ya, jam dulu kayak,
So, ayo bikin skenario dulu supaya bisa selesai cepet. Tapi again ini tuh preklinik kayak, jadi kayak biasanya diskusi ada kasus gitu, kita harus kayak oh kamu mau bahas tentang apa. Jadi it's not like life or death kind of Iya. thing guys. Jadi kayak Lebih sebenarnya case diskusi, discussion, case discussion. gitu. Cuman sebenarnya dokternya kalau kita lebih lancar lebih cepat kan dia lebih happy juga ya. Jadi alhamdulillah Both sides akan happy. both sides happy. Tapi ini anehnya adalah karena kita harus mengetik Iya. via WA. Jadi kita skripnya udah kayak kebikin, jadi nggak copy paste. nggak Malesnya jawab tuh apa. nge-chat WA-nya sih. Kalau Mm-mm. aku tuh voice tuh jadi lebih kayak aku udah bikin apa, tinggal di voice note satu gitu kan. Tapi Jadi mager banget itu dengerin. dosennya dengerin mager. Iya, kita pun juga nggak dengerin voice satu sama lain karena kan kayak 15 menit tuh kayak panjang Iya. banget kan tentang presentasi Oh my God. masing-masing. Jadi ya udah kita at the end of the day ya Ya begitulah. kita yang absurd bukan kelasnya yang absurd. Betul. Oke, next question. Oke, jujur lebih deg-degan mana? Disuruh jawab pertanyaan si dosen di Zoom atau OSCE tatap muka? OSCE tatap OSCE sih. muka. OSCE tatap muka tiada tandingnya. Itu udah kayak ujian top tier ujian fakultas kedokteran yang paling Iya. deg-degan, yang Di paling bawah susah. mungkin di bawah ujian pasien ya. Betul. OSCE tetap Tetap Number nomor one. 1. Karena kalau di Zoom, kalau ditanya kita masih bisa search Google sebelahnya. bisa ada alasan-alasan A, B, C, D. Tapi kalau udah OSCE tatap muka, lo cuman 5 berandal jengkal sama mengandalkan doa semalam, doa ibu, doa bapak, otak. 5 jengkal sama penguji doang. Itu kita Iya. udah gemeternya udah kelihatan. Kita keringnya tuh udah kelihatan. Jadi Betul. nggak bisa bohong. Betul. Jadi kita masih paling takut adalah OSCE tatap muka. Betul. Setuju. Nanti Next kita akan question. bahas tentang OSCE lagi Oh, next ya. video. Dan semua pengalaman-pengalaman OSCE lucu. Ada banyak ya pokoknya selama 7 tahun ini. Tuh. Next question. Oke, berapa tab yang kamu buka saat ikut kelas Zoom? Kayaknya penuh deh. Sampai masa bukan tab lagi, sampai apa? Layarnya itu Layarnya udah udah banyak. Yang satu Karena- jawab pertanyaan apa, yang satu ambil kuliah berikutnya, yang satu udah kayak nyatet. Jadi kayak banyak banget yang dibuka. Sampai kadang kalau ditanya Mau nyari dokternya, nggak tahu. tadi udah kebuka tapi tab yang mana ya? Terus kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita share screen, aku selalu tukang share screen karena nggak ada yang share screen lagi. Lagi Aisyah, Kalau misalnya the people pleaser yang membantu, tapi itu sangat membantu angkatan kita karena Makasih kayak loh. sudah siap sedia untuk alhamdulillah, nah yes dok. kalau misalnya share screen itu kan nggak boleh kata ada tab-tab aneh ya. Jadi kayak aku makanya screennya banyak banget. Jadi ini yang bisa di share screen, sisanya yang nggak bisa di share mana screen. yang kayak perlu sensor. mana yang perlu sensor, mana yang oke ini kayaknya oke buat di share screen ke kelas Zoom. Betul. Iya nggak sih? Alhamdulillah nggak pernah ada aneh-aneh sih untuk share screen ya. Oke. Oke, nextnya. Pernah nggak kamu pura-pura nge-lag di saat duduk dosen? Iya. Berhasil nggak? Berhasil. Tapi aku biasanya kalau mau nge-lag aku beneran bilang gimana dok, terus abis itu aku beneran matiin wifi. Jadi ini kayak realistik gitu loh, agak maaf banget. Tapi jadi nggak kayak kalau gitu kan kelihatan ya. Iya. You have to be smart bro. Aku matiin wifi beneran. Terus aku kayak, cari jawaban dulu atau kayak apa dulu. Terus baru nyalain wifi lagi kayak, maaf dong tadi saya ke-kick. Terus aku beneran ke-kick kan kalau misalnya kita keluar Kalau matiin wifi. iya. Iya. Kalau matiin wifi, kalau aku sengaja leave chat room Oh. Zoom. Leave Zoom ya. Maaf dok, tadi ke leave, tadi pertanyaannya apa? Padahal leave-nya dengan penuh kesadaran. Ya aku gak berani leave karena kayak gak tau kenapa ya aku matiin wifi jadinya. There's a lot of different ways. Tapi ya Intinya ada segala cara mahasiswa untuk nggak jawab pertanyaan dosen, tapi dosen akan selalu punya 1000-an cara lagi untuk Iya. bisa tahu nih. lagi ngapain orang Iya, ini. jadi kita nggak bisa bohongin, nggak akan bisa bohongin dokternya. Betul. Oke, next question. Apa alat tempur andalan lo saat kuliah daring? Ring light, virtual background rumah sakit, atau catatan nempel di dinding? Catatan nempel di dinding. Aku juga. Dinding gue kalau dibuka depan laptop tuh kayak Catatan. notes. Sama. Sama aku juga. Semua di situ catatan ilmu Betul. gue nempel di situ. Ujian agak ada lagi. Kadang kalau misalnya nggak double zoom tuh sebenarnya masih ada kayak little notes gitu. Iya pasti ada. Sebenarnya bukan buat nyontek karena catatan sendiri juga emang belajar. Tapi juga itu kind of beneficial. Tapi itu kan cara belajar yang paling enak kan. Kayak kita nyatet sama tangan sendiri terus kayak dibaca lagi. Betul, Jadi kayak jadi lebih ingat. efektif 2 kali. So, It's helpful. Tapi sisanya aku nggak pakai ring light sih. Virtual background aku Taylor Swift sampai sekarang. virtual background aku The Simpsons. Jadi nggak ada background rumah sakit. Tapi ada loh yang backgroundnya itu belakangnya kayak dinding kayak
Jadi dia dinding belajar. iya, Heeh. jadinya kayak Kayak di perpus gitu kan sih Iya, di iya, belakangnya. Ya, aku enggak sih. Aku enggak juga sih. Fotonya kalau lagi di luar gitu kan kayak biar Nah, nggak iya benar. berisik Tapi gitu aku selalu kan. Taylor Swift sih. Oke, Swifties. Swiftie. Hashtag Swifties. Ini menurut gue pertanyaan yang paling asik sih dan menarik ya. Oke. Pernah nggak tiba-tiba disuruh presentasi pas masih pakai baju tidur? Saya selalu kuliah dengan baju tidur. Saya juga pakai daster. Alhamdulillah saya dengan kerudung, jadi tertutup daster itu kan cuma segini doang. Tuh, tips and triknya adalah beli baju tidur yang berkerah. Mhm. Dengan baju tidur berkerah akan dimaklumi, oh ini memang seperti ini baju perginya. Itu baju tidur saya. Nah, tidur gitu langsung, dok, iya dok, dengan kerahnya, Iya. dengan baju piyama saya yang warna-warni abstrak Warna-warni. tapi ada kerahnya. Jadi aman. Wah, jadi tuh kalau misalnya di FKUI sendiri tuh ada peraturan harus pakai bajunya tuh namanya SKD-kan. Jadi itu harus berkerah, harus bajunya nggak boleh jeans, nggak boleh. Nggak kelihatan ya, tapi pokoknya dia pakai jeans. Jeans nggak boleh, pokoknya casual kaos gitu nggak boleh. Harus kayak rapi seperti saya saat ini sangat idaman ya. Tuh. Sangat ideal ini. Jadi nggak boleh. Sementara kalau di rumah jadi kan tetap kamu harus berpakaian yang tetap sesuai SKD kan. Ya kan kita kelihatan seperempat atas doang. Jadi yang penting ada kerahnya. Nah kalau pakai kerudung, aku alhamdulillah I get away with bergo. Jadi kan nggak mungkin loh dia kayak kamu pakai bergo nggak boleh. Bergo is also a kerudung. It's a choice. It's a fashion choice. Siapa tahu emang orang mau pakai bergo. Tapi Jadi- kerudung bergo Zoom itu gong sih. Iya, kita benar-benar kayak ada kerudung yang benar-benar kayak itu Kayak sebenarnya. kerudung olahraga gitu gak sih Iya. bergo tuh? Iya, Yang kerudung tipe-tipenya langsungan. yang langsung Mm-mm, masuk kan. Nah, I got away with it. Gak pernah ada masalah. Gak kadang nyampe kerudung pun kayak kalau udah malam pakai hoodie. Iya, Ada beberapa yang tapi pakai hoodie aku sweater. alhamdulillah enggak kayak gitu sih. Hey, nggak boleh ya pakai hoodie Nggak ya, boleh. no. Banyak ya, jadi selalu pakai Tuh. daster sebenarnya ya. Atau kalau misalnya emang mau pakai baju SKD-kan, tapi ya gue yakin banget bawahnya pasti pakai celana Iya. pendek, Atau celana tidur heeh. dan kayak celana piyama aja. Atau kayak daster terus kamu luar pakai pakai outer lagi. iya, Ya atau kan? misalnya baju kayak gini. Iya. Tapi itu bisa di-reuse seminggu itu. Iya, jadi kayak tinggal buat kuliah doang lepas lagi, Aha. pakai lagi buat kuliah doang Betul. lepas lagi. Pasti sih semua kayak gitu deh, aku yakin. Iya. Oke. Oke, last question. Last Boleh question. dong sharing paling memalukan waktu kamu kuliah Zoom bareng dosen favorit? Apa ya? Aduh, Aku nggak. aku ada, tapi sebenarnya bukan aku ya, tapi Kenapa? ada temen kita inisial L. Siapa El? Oh, oke. Temen kita inisial L, dia itu udah saking malasnya ikut Zoom, dia bisa mengelabui dosen dengan cara dia tuh nge-record dirinya Oh, pakai kamera di laptop, jadi kayak kesannya lagi dengerin gitu. Jadi kameranya tuh bener-bener dia lagi kayak gini, iya. video. Pak itu video yang ditayangin dan di looping berulang-ulang Iya. supaya kelihatan dia lagi dengerin. Jadi pas dia dipanggil, dia mukanya lagi kayak Lutfi, kenapa namanya? Lalu sensor. Pip, coba jawab. Dia cuma lagi, Ya, dia nggak tahu dia lagi dipanggil beneran. iya, karena Oh dia my udah pakai looping video itu berkali-kali. Itu adalah benar-benar kenakalan dia paling bandel. Itu karena waktu itu kan virtual background cuma bisa foto, terus habis itu sempat ada bisa video. Video. Tapi belum banyak orang yang tahu kalau bisa kayak gitu. Emang Dia adalah ada otak-otaknya. orang pertama yang kayak gitu. Dan berhasil lagi, Berhasil ya? berhasil. Tapi pernah ketahuan sekali itu. Pas Yang dipanggil karena dipanggil. Lutfi. Ngangguk-ngangguk. Iya. Oke, itu sih dari kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi udah yang terakhir. Pokoknya itu tuh aneh banget karena kayak misalnya kita mau OSCE, latihan buat OSCE aja kita harus pakai boneka ya. Kayaknya Betul. itu yang it was so weird karena harusnya kan ke orang. Kalau OSCE itu jadi ujian pasien basically. Tapi sebelum pasien beneran biasanya harusnya sama probandus atau misalnya orang yang memang di-hire untuk menjadi pasien ceritanya gitu buat kita belajar. Tapi harusnya misalnya kayak nginfus, harusnya tangan ada manekin infus. Ini tapi boneka, bener-bener orang-orang tuh kreatif banget, sumpah. You will know someone's creativity Dari dengan mereka latihan OSCE dengan Mm-mm. boneka di rumah. ada yang beneran kayak ada yang iPad, jadi iPad terus di pakai gambar kayak jadi kan ada cek abdomen atau apa gitu. Jadi gambar abdomen orang tapi ini iPad terus kepalanya boneka. Terus jadi di pura-pura ini Banyak iPad. deh, idenya tuh banyak deh. Ya aneh-aneh banget. Ternyata saya nggak sekreatif itu, saya cuma pakai boneka sih. Iya. Orang lain ternyata lebih absurd lagi. Tapi itu dia our COVID experience. It was memorable. Betul. Tapi aku bersyukur banget, kita itu COVID
pas lagi udah masuk FK. Kalau kita COVID sebelum masuk FK, mau jadi apa kita masuk dokter juga nggak yakin bakal keterima. Iya. Tapi what if? I don't know. What if honestly. kita masuk kedokteran itu lagi zaman COVID? Apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan SBMPTN, pertanyaan-pertanyaan SIMAK, apalagi pertanyaan-pertanyaan biologi dasar untuk masuk ke FK? Nah, selanjutnya mungkin kita mau reminiscing again guys, ini disclaimer, kita udah 7 tahun yang lalu SMA. Iya. Kita mau Sekali lagi coba kita mau minta maaf dulu ke guru-guru saya di SMA 8 Jakarta yang sangat-sangat pintar di biologi. Saya mohon maaf ke guru-guru les saya di Inten dan guru-guru les lainnya kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas habis ini. Iya. Oke. Oke. We're back. We're back, kita akan menjawab, mencoba ya, sekali lagi ditekankan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan biologi dasar SMA. Biologi dasar. Tapi SMA. ini soalnya ini multiple choice kan? Multiple choice ya. Semoga bisa jawab paling ABC ya. Iya, oke. Doain kita ya guys. Let's go. Kita belum belajar ya. Sumpah. Oke. Soal pertama. COC kah? Jangan berharap ini seperti COC karena kita bukan COC. No any champions. Oke. Protozoa Apa? yang bergerak dengan pseudopia digolongkan dengan kelas A. Sporozoa, B. Mastigopora, C. Flagellata, Waduh. D. Rhizopoda, dan E. Ciliata. Waduh. Protozoa yang apa? Yang bergerak begini-begini. Protozoa yang bergerak dengan pseudopodia digolongkan dengan kelas. Tahu nggak? Apa pilihannya? Pilihannya apa lagi? A. Pilihannya, ulang ya. A. Sporozoa, Oke. B. Mastigopora, C. Flagellata, D. Rhizopoda, C. Ciliata. Oke. Insya Allah ya. Udah tahu tapi. Oke, udah ya. Oke. 1, 2, 3. Jawab apa? Rhizopoda. Aku jawab B. Dan jawaban yang benar adalah Jawaban yang benar adalah Rhizopoda. Oh my god. Bisa benar. God. What? Aku kayak suaranya yang keren. 1 point. 1-0. 1 point for me. Enggak. Rhizopoda itu yang mana Aku ya? juga gak tahu. It's a lucky guess. Yang jelas bukan flagellata. Karena Ya, kan ada ini belakangnya. Yang jelas bukan ciliata. betul. Tapi sisanya Aku ngasal. jawab B karena namanya paling panjang. Apa tadi sih yang B? Marsupadiopora ya. Yang B itu adalah Mastigopora. Mastigopora. Apa ya itu? Yang artinya Nggak tahu. Oke. Selanjutnya. Oke, soal kedua. Perhatikan jenis hewan-hewan berikut ini. Oke. 1. Cumi-cumi. Oke. 2. Ikan buntal. 3. Bekicot. 4. Gurita. 5. Kerang. Dari jenis hewan di atas yang termasuk dalam kelas Cephalopoda adalah A. 1 dan 2, Allah. B. 3 dan 4, C. 2 dan 5, D. 1 dan 4, E. 3 dan 5. Kayaknya aku Silakan dijawab. bahkan nggak tahu pilihannya tadi. Bekicot. Bekicot C ya. Boleh nggak ulang lagi pilihannya? Oke, pilihannya 1. Cumi-cumi. Cumi. 2. Ikan buntal. Buntal. 3. Bekicot. 4. Gurita. 5. Kerang. Yang termasuk Dari jenis hewan di atas yang termasuk dalam kelas Cephalopoda adalah cephalopoda. A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 2 dan 5, D. 1 dan 4, Oke. E. 3 dan 5. Udah siap. Jawab. Teng, teng, teng. 5, 4, 3, 2. 2, 1 ditunjukkan. Kelihatan nggak? D. Jawabannya adalah D. 1 dan 4. Yes. 1, 4 tuh apa? Iya. Dan gurita. Gurita. Masih bisa loh. Alhamdulillah. Aku beneran kayak 1. Aku
Aku gambar. Ada gurita dan cumi-cumi. Yeay, alhamdulillah. Masih ingat dikit ya. 2, 1. Lebih karena bekicot aku nggak tahu kayak gimana. Begitu tuh yang bisa dimakan kan? Hah? Enggak ya? Itu escargot. Bukan. Iya dah. Bisa kan? Bekicot nggak bisa dimakan nggak sih? Oh itu ini ubud. Apa? Ubur. Bukan. Apa yang bisa dimakan? Ubud. Belut. Ubud mah di Bali. Belut maksud aku. Beda ya? Belut Belut di sama Bali. bekicot. Ubud di Bali. Ya kita, aku dua, kamu 1. Iya. Kamu tulis skor kamu. Satu doang nggak tulis Ya, kayak kalau misalnya ini pilihan, aku langsung nyatet dulu deh. Ayo. Next question. Mhm. Berikut ini pernyataan tentang fotosintesis yang tidak benar. Udah Tidak salah. adalah Udah pasti salah gue A. ini. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat. B. Reaksi gelap terjadi di grana. C. Klorofil dapat menangkap cahaya matahari. D. Fotosintesis membutuhkan air dan karbon dioksida. E. Fotosintesis terjadi pada kloroplas daun. Ini yang salah ya? Iya, yang tidak benar. Sekali lagi pertanyaannya. Iya, Tidak sekali diulang. lagi ya. Oke. Tidak benar. Berikut ini pernyataan tentang fotosintesis yang tidak benar Ya. adalah A. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat. B. Reaksi gelap terjadi di grana. Gerhana C. bulan maksudnya apa sih? Grana namanya. Klorofil dapat menangkap cahaya matahari. D. Fotosintesis membutuhkan air dan karbon dioksida. E. Fotosintesis terjadi pada kloroplas daun. Oke, dalam hitungan 5, Bentar, belum dijawab. Insya Allah. 3, 2, 1, tunjukkan. D. Tekok. Ah. Kalian berdua salah. Demi apa kamu apa? Jawaban yang benar adalah B. Reaksi Oh, gelap grana. terjadi di Itu grana. terlalu convincing. Kok hebat ya. Grana itu apa? Aku ingat. Kok emang dia butuh air sama CO2? Astagfirullahaladzim. Oh iya, kalian kembali kan dibikin oksigen. Emang banyak. Kan O2 H2O tambah Enggak, aku tahu. Aku kebalik. Di kepala aku kebalik. Udah pede banget kita kayak. Kenapa salah? Bener dong. Enggak. Kenapa? Tadi apa ya? Bener. Emang bener. Bener ya? Menghasilkan karbohidrat. Emang karbohidrat dihasilkan? Insya Allah. Soalnya aku sih Insya Allah. Semua pakai insya Allah. nggak apa-apa. Ya udah, jadi kalian yang bener ya ini. Oke, tetap Skornya. 2-1. Oke. Teng. Oke, saran biar lebih asik atau seru, gue bakalan lebih kayak percepat ya biar lu jawabnya tuh kayak buru-buru gitu. Nggak ya. bisa. Oke. Lama juga salah. Gimana mau cepat? Gimana kita bisa? Biar Oke, lebih bisa. Seru ya. Aduh. Soal 4. Mhm. Tahapan metabolisme aerobik pada sel terjadi di dalam A. Ribosome. B. Lisosom. C. Mitokondria. D. Sentrosom. Sekali lagi pertanyaan. Lama. Tahapan metabolisme aerobik pada sel terjadi di dalam A. Ribosome. B. Lisosom. C. Mitokondria. D. Sentrosom. Demi 5. Allah, ini harusnya kita tahu. Ini pelajaran tingkat 1 FK. Emang iya Masa ada ya? ada BBS? Ini penentang daun. Enggak. Enggak. Ini bisa di sel. Tapi aku lupa. Oke. Tapi ya udahlah. Kita coba ya. 4, 3, 2, Bismillah ya Allah. 1, tunjukkan. Salah. Tetot. Aku tadi antara ini atau mitokondria. Kamu jelas semua jawabannya. Iya, karena aku nanti lupa. Jawaban yang benar adalah C, Bener lagi. yaitu Aku kira ini super Mitochondria trap. is the powerhouse of the I know, cell. masa kayak aku ingat mitokondria, pasti ini jawaban mitokondria, tapi kan masa terlalu easy. Jadi aku kayak, let me just see, nggak boleh kayak gitu ya. Aku Ya, kayak skor tadinya masih di aku mau jawab 2-1. mitokondria, tapi kayaknya takutnya ini dia mau menyesatkan gitu loh. Ya Allah. Nggak boleh overthinking seperti ini. Mau bener lagi, ayo. Oke. Next question. Soal kelima. Fungsi mitokondria dalam sel adalah A. Sintesis protein. B. Pembentukan DNA. C. Pengikatan ion logam. D. Respirasi seluler. E. Pengolahan lemak. Haha, udah jawabannya. Udah Oke, belum? Udah. 5,
A, B, Empat, C, D ya. 3, 2, 1. D. 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 Yeay. Alhamdulillah. 3-2. Alhamdulillah. Alhamdulillah gak malu-maluin yang ini ya. Alhamdulillah Karena guys. ini emang belajar sih, tapi kayak udah lama. Next Oke. question. Bagian dari sinar matahari yang paling efektif untuk proses fotosintesis Bagian adalah dari matahari. A. Sinar merah dan kuning. B. Sinar biru, violet, dan merah. C. Sinar violet dan hijau. D. Sinar kuning dan hijau. E. Sinar merah, violet, dan hijau. Merah, violet, hijau. One more question. Bagian dari sinar matahari yang paling efektif untuk proses fotosintesis adalah A. Sinar merah dan kuning. B. Sinar biru, violet, dan merah. C. Sinar violet dan hijau. D. Sinar kuning dan hijau. E. Sinar merah, violet, dan hijau. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, tapi ngasal. Aisyah. Wow, biru, violet, merah. Karena warnanya bagus. Saya salah lagi. Wow, amazing. Keren. Tapi ini aku gak pernah inget belajarin deh. Aku ada nggak belajarin. tahu ada sinar matahari dibagi-bagi warna gitu juga nggak tahu lagi. Itu fisika gak sih kayaknya ini? Kok biologi sih? Bukanlah biologi Aku lah. rasa ada kayak a diagram of colors gitu, but I don't know. Oke. Berarti skornya sekarang 4-2. 4-2 ya. Next question. Pada kebanyakan contoh, sel hewan tidak dapat mensintesis bagian molekul konzim pembawa dan harus mencerna molekul ini dalam bentuk A. Vitamin, B. Hormon, C. Polisakarida, D. Mineral, E. Asam amino. Jawabannya Either adalah that or this. Either this or this. 5, Antara dua. Ini 4, aja lah. 3, 2, 1, tunjukkan. Pon- Tetong. Salah dua-duanya. Jawaban Apa? yang benar adalah Sama. Asam amino ya? Oh enggak. yang Vitamin. vitamin. Oh, I don't know. bertahu saya. Sebenarnya aku gak ngerti pertanyaannya juga sih. Sejujurnya. Aku gak ngerti itu bahasa apa. Yang kita omongin apa aku gak tahu. Gimana guys? Nggak lulus ini kalau baru simak ya pas COVID. Aku Gagal ini. gak berpengalaman. Oke. Next question. Oke. Selubung yang berupa protein dan memberikan bentuk pada virus disebut A. Pusing nih kalau nggak tahu nih. Kapsuler, B. Virion, C. Kepala, D. Ekor, dan E. Kapsid. Bukan yang beda-beda ya? One more. Selubung yang berupa protein dan memberikan bentuk pada virus disebut A. Kapsomer, B. Virion, C. Kepala, D. Ekor, dan E. Kapsid. Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Tunjukkan. Kling. Yeay, benar. Jawabannya adalah Allah. Masih bisa. Tapi masih remet. Yeay. Last Oke, question. last question. Teng 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 teng. Bentuk organisme aseluler yang terdiri dari molekul protein yang dapat menginfeksi sel-sel hidup adalah Ulang-ulang bentar pertanyaan dulu kan. Oke. Bentuk organisme aseluler yang terdiri dari molekul protein yang dapat menginfeksi sel-sel hidup adalah A. Bakteri, B. Virus, C. Jamur, D. Alga, dan E. Protozoa. 5. Sekali lagi pertanyaan boleh diulang. Oke, one more. Bentuk organisme aseluler yang terdiri dari molekul protein yang dapat menginfeksi sel-sel hidup adalah A. Bakteri, B. Virus, C. Jamur, D. Alga, dan E. Protozoa. Oke. 3, 2, 1, tunjukkan. Betul semua. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan skor poin terakhir, Alhamdulillah. alhamdulillah dari 10 pertanyaan kita bisa menjawab hampir setengahnya benar. Benar kan? Setengahnya benar. Ya.
Jadi tadi skor akhir aku 5, Aku 3. 3. Yeay. KKM. Lumayan. KKM. Ini kita udah lama tapi kebetulan tadi banyak pertanyaan yang sebenarnya udah lama banget ya. Aku sudah lama nggak mendengar bagian dari sinar matahari mana yang kayaknya bagus nggak pernah untuk deh. fotosintesis. Mohon maaf, kita sudah lupa. Iya, Ya kan? tapi alhamdulillah tebakannya benar. Yeay, oke. Yay. And Mungkin kita that's hari it. ini so happy karena kita bisa selesaiin our second episode. Thank you for listening to everyone yang baru dengerin. Kita semoga bisa make new friends here. Kita akan sharing banyak tentang our life journey di kedokteran selama the past 7 years. Semoga bisa kita Semoga bisa menginspirasi Oh. dan kalau misalnya teman-teman juga ada pertanyaan, mungkin nanti bisa follow IG kita buat kasih pertanyaan atau suggestions video apa selanjutnya yang bisa atau yang mau kalian dengar. Kayak seru-seruan kayak gini, tadi bisa nggak nih ngerjain soalnya ikutin kita. Dan kayak kalau misalnya suggestion lain, boleh di DM aja ke IG kita langsung. Semoga hari ini bermanfaat dan ini bukanlah potensi sesungguhnya kita ya. ini bukan Clash of Champions. Ini bukan Clash of ruang ya. lucu. Ruang lucu. Ini ruang lucu ya. Ruang lucu. Jadi hopefully ini entertaining aja episode ini. Minggu depan kita bakal ngomongin yang lebih seru-seru lagi selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Yay, I'm Chimi. I'm Aisyah. And you are listening to Hands and Mind. Bye.